syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 06 Luhak Nembur, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu karena pada siang hari ini telah bersedia untuk berkumpul kita bersama di sini dalam hal untuk berbagi praktik baik dari apa yang telah kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada satu modul yang membahas tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah harus kami sebarkan kepada teman-teman semuanya, ya, apa yang telah kami dapat. Nah, apa saja yang ada di situ? Konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai dan kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang dibahas dalam 1 bulan ini di dalam PGP atau Pendidikan Guru Penggerak. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran di sini adalah harus pembelajaran yang berpusat atau yang menentukan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menanamkan karakter yang 6 di dalam profil pelajar Pancasila dalam budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Kemudian ada juga tentang mengubah paradigma stimulus respon kependekan teori kontrol. Ini tidak kami jelaskan secara secara detail. Kemudian nilai-nilai kebajikan, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak murid kita di dalam membentuk budaya positif atau dalam kebiasaan budaya positif ataupun disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah bukan hanya anak didik, tetapi kita manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 itu yang harus kita miliki. Nah, ini dia, ya. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu tentu dari makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian ada kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Jadi kita butuh juga rekreasi, ya Bapak Ibu, dan bebas. Nah, kesenangan. Jadi di sini kita tidak hanya fokus untuk hanya bekerja, kita juga butuhkan untuk refreshing, ya, di dalam menunjang pekerjaan kita, gitu. Kemudian motivasi perilaku manusia, ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu adalah yang datang dari luar, seperti kita memberikan penghargaan, ya, kemudian mengiming-imingi bintang kepada anak. Nah, itu adalah ekstrinsik. Sedangkan intrinsik itu adalah yang datang dari dalam diri anak sendiri untuk mematuhi budaya positif di sekolah. Nah, kemudian ini ada yang termasuk ke dalam hukuman, ya, konsekuensi dan juga restitusi. Inilah 3 bentuknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol bisa Bapak Ibu baca di sana. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan juga manajer, ya. Nah, penghukum, kita sebagai guru sering sekali kita berperan sebagai penghukum. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita anak tidak membawa PR, kita suruh berdiri di depan dengan 1 kaki, itu
sudah termasuk menghukum. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kepada jiwa anak, dia merasa rendah di diri, merasa malu, dan itu tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu adalah anak itu merasa bersalah, ya. Kita lihat di sini ada itu apa saja pertanyaannya terhadap anak. Nah, ini penghukum. Contohnya ini adalah hormat bendera 1 jam atau berdiri 1 kaki di depan kelas. Itu termasuk di dalam menghukum. Kita sudah menghukum, disuruh berlari mengelilingi lapangan, ya, itu termasuk menghukum. Jadi kita tidak boleh menghukum, kita lebih ke konsekuensi apa yang kita buat dengan anak yang telah kita disepakati, maka itulah yang kita laksanakan. Jadi bukan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang kita ucapkan kepada anak. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Mungkin ibu, saya rasa kita semua pernah mengatakan seperti itu, ya, kepada anak. Berapa kali saya harus memberitahu kamu? Pernah nggak? Pernah, ya. Itu posisi kita di mana? Pembuat merasa bersalah terhadap anak, ya. Kemudian kamu selalu saja begitu, kamu mengecewakan ibu. Nah, kamu mengecewakan ibu. Jadi dikata kecewa itu anak merasa bersalah, ya. Misalnya anak tidak membuat PR. Kenapa ibu kecewa sekali kamu tidak membuat PR? Setiap hari tidak membuat PR-nya. Anak itu dia merasa sedih, merasa bersalah, ya, kepada kita. Nah, itu adalah yang kedua, tingkatan yang kedua yang rendah dari 5 posisi kontrol ini. Kemudian kita berperilaku sebagai teman. Nah, berperilaku seperti teman ini seperti apa? Kita mengucapkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Pernah kita mengucapkan seperti itu? Saya rasa juga pernah, ya. Tolong bantu ibu, ya, sekali ini saja, ya, itu. Kemudian, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, ini sering sekali kita sebutkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Namun, ya, ini adalah bukan termasuk posisi kita atau tempat kita yang paling bagus atau posisi kita yang paling bagus di dalam menyelesaikan atau permasalahan anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas kita, ya. Kemudian ini pemantau itu seperti pengintip. Nah, pengintip, jadi dia memantau. Ini adalah level yang keempat, dengan katanya cirinya seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya. Jadi kita sudah menawarkan konsekuensi terhadap anak apa yang dia langgar, kemudian apa nanti yang akan dia lakukan. Dia tahu konsekuensinya. Apa contohnya? Misalnya seperti ini, dia tidak membuat tugas. Sekarang coba tulis di buku, buat 10 kata, saya tidak akan mengulangi itu kembali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan, itu adalah konsekuensi dari dia yang tidak membuat tugas. Kita suruh dia menulis, ya. Kemudian kalau yang hukuman itu misalnya seperti ini, ya. Hukuman misalnya dia tidak membuat tugas. Nah, itu tadi disuruh berdiri atau disuruh menyiram bunga. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau hukuman itu lebih ke fisik. Nah, itu dia yang hukuman, ya. Nah, itu. Tetapi kalau misalnya Bu Yen, dia belajar olahraga, anaknya terlambat, disuruh keliling lapangan bola, itu hukuman? Tidak, Bu Yen. Itu bukan termasuk hukuman. Kenapa? Karena dia berada di pelajaran olahraga, ya. Yang hukuman itu seperti apa? Misalnya saya guru kelas, ya.
anak itu terlambat, kemudian saya suruh keliling lapangan. Nah, itu dia baru termasuk hukuman. Ya, kalau dia di bidangnya maka itu bukan termasuk ke dalam hukuman. Nah, itu ya yang kita ketahui ya. Kemudian ada manajer. Nah, ini adalah tingkat yang paling tinggi, ya levelnya yang paling tinggi, yang kita semua guru berharap bisa mencapai level ini. Kenapa? Dalam menerapkan budaya positif terhadap anak. Seperti apa itu? Kita membantu anak atau muncul dari dalam diri anak itu kesadaran diri dia sendiri. Bagaimana caranya? Kita hanya memancing, ya, memancing supaya dia sadar, ya. Gimana contohnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kalau dia tahu kesalahannya maka dia akan bilang tahu Bu, ya. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia sendiri yang akan mencarikan solusi dari apa yang telah dia perbuat. Kita tidak mencarikan solusi dengan itu, ya. Kita hanya sebagai perantara untuk dia memperbaiki diri. Nah, ini adalah posisi manajer, posisi yang paling baik di dalam budaya positif atau penerapan budaya positif. Nah, sebenarnya ya intinya adalah mengontrol diri sendiri. Coba kalau kita kepal tangannya, coba ibu bisa nggak kepal tangan semuanya? Ya, kita kepal tangan, kemudian disuruh temannya membukanya. Bapak ibu mau nggak bukanya? Hah? Hah? Ada yang dirahasiakan di dalam. Mau nggak bukanya? Kalau saya nggak mau. Bagaimana caranya supaya dia mau, itu yang mau kita tahu. Mau nggak bukanya? Kalau misalnya coba ibu Nil dengan Bu Parna, coba Bu Ian buka, bisa nggak Bu Sari membuka tangan Bu Ian? Coba buka dulu. Dia kasih kuat-kuatnya. Tapi tangannya Ya. jangan dikepal. Iya. Ya satu maksudnya. Satu membuka. Ya, coba buka. Sini tak tonjok. Tapi kuat-kuat Bu Ian ya. 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 Bisa nggak? Coba Bu Ian berikan. Bisa nggak? Kesepakatan tadi. Artinya adalah dari dalam diri sendiri. Diri kita sendirilah yang mengontrol diri kita sendiri. Anak juga seperti itu. Diri dia sendirilah yang akan mengontrol dirinya. Bukan kita yang akan mengontrol dia, tetapi diri dia sendiri. Kita hanya membantu untuk mengembangkan dia, untuk menemukan jalan dia untuk menggapai cita-citanya, untuk supaya dia bahagia kelak. Nah, itu ya untuk posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu adalah dari dalam diri sendiri. Oke, kemudian ada keyakinan. Oh ini ya, posisi kontrol apakah aku? Nah ini kalau ibu bapak di bagian mana bapak ibu, mana yang bapak pilih? Sebagai pemantau dan manajer. Yang mana itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayolah, lakukan diri bapak ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Iya. Itu di manajer. Betul. Itulah yang berada di posisi manajer, posisi yang paling tinggi. Maka seperti itulah kita berperan di hadapan anak didik kita semua. Jadi kalau kita sudah tahu, maka di dalam hukum Islam kita kalau sudah tahu jangan lagi diperbuat yang salah, ditinggalkan kita ya kesalahan itu, ya itu. Nah itu ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah ini adalah yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena keyakinan kelas lebih kepada konsekuensi. Ya, peraturan itu lebih kepada hukuman. Itu dia kenapa alasannya. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas ini ya.
nanti akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada segitiga restitusi, ya. Nah, ini adalah segitiganya, ya. Kemudian Jangan disebut. nah ini dalam segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada anak. Ini adalah merupakan kelanjutan dari apa yang tadi itu, dari 5 posisi kontrol tadi itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi atau berperan sebagai manajer di dalam menangani masalah anak kita, baik itu di sekolah maupun itu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi warga. Semangat pagi. Pagi warga tetap semangat. Bapak Ibu semuanya, di awal semester ini kita di kelas 5A akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan kelas itu adalah berasal dari kita semua, kita yang buat, ya. Maka kita wajib sepakati. Kalau peraturan bagaimana? Peraturan adalah identiknya dia menghukum, ya, menghukum. Jadi makanya kita membuat keyakinan kelas. Apa sih ciri-cirinya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ciri-cirinya adalah dia berkalimat positif. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti misalnya tidak terlambat. Itu kan kata tidak adalah kalimat negatif. Nah, kalau apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Tanpa waktu. Nah, kalau misalnya jangan buang sembarangan, itu kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kalimat positif yang akan dibuat di dalam kelas. Siapa sih yang membuatnya? Keyakinan kelas itu yang membuatnya adalah bagus, kita yang membuatnya, guru bersamamu, murid, ya, guru bersama muridnya yang buat. Oke, sebentar lagi kita akan membuat keyakinan kelas. Anak ibu akan membuat dan nanti akan menempelkan di depan melalui kertas yang dibagikan. Oke. Baik, setuju kita membuat keyakinan kelas anak ibu? Setuju, ya. Membuat keyakinan kelas itu adalah nanti anak ibu buat di kertas ini, nanti akan dibagikan apa saja kalimat-kalimat positif ataupun boleh kalimat negatif dulu, nanti kita tukar dia menjadi kalimat positif, ya. Bagus kamu. Jadi anak ibu Aska, kita membuat kalimat keyakinan kelas yang akan kita patuhi di dalam kelas. Apa saja peraturan yang akan kita patuhi? Apa contohnya? Contohnya tidak boleh pakai membuka sepatu di dalam kelas, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi? Ibu silakan buangkan di dalam sini, nanti akan ditempelkan di depan, kemudian kita akan buat kesepakatan. Bisa? Bisa. Oke. Warna biru.
Aduh, balik tuh. Silakan dibuat dengan dulu keyakinan kelasnya. Wes. Akan kita patuhi selama kita belajar. Apakah sudah selesai nomornya? Sudah. Oke, silakan angka ditempel. Oke, sekarang lanjut Andit. Dekat-dekat Den. Bu, aku nulisnya terbalik ya, Bu. Oke. Udah. Ya. Aku tulisnya terbalik ya, Bu. Maaf ya, Bu. Terbalik tulisnya, Bu. Tapi arah sini malah kok. Sil. Tapi ada Loh, Bu, kok ada satu lagi? Sil, ada satu lagi nggak, Sil? Aja deh. Ini adalah kesepakatan yang sudah anak itu nanti ada tidak boleh buang sampah sembarangan. Kira-kira kan positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Bagus sekali. Buanglah ya bersih. Tidak boleh datang terlambat. Apa? Yang positifnya? Datanglah tepat waktu. Datang tepat waktu. Maka ini adalah yang kita buat, kita sepakatkan. Kenapa? Karena kita semua di kelas ini yang membuat, maka kita harus sepakatkan. Kita akan menandatangani perjanjian
mengerti semuanya? Siap. Maka kita adalah semua saling menghargai. Ada di depan sini, tidak boleh datang terlambat, kemudian buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak boleh membaca pintu, berarti itu adalah keamanan dan sebagainya. Tidak boleh bawa HP, maka adalah tertib ya. Nah, apalagi ini tidak boleh membawa sampah sembarangan sama membersihkan tiket tepat waktu. Nah, mungkin itu ya, sebentar lagi kita akan menandatangani kesepakatan antara guru dan murid bahwa keyakinan kelas adalah kita yang buat dan kita yang akan mematuhi. Siapa yang tidak mematuhi, maka dia adalah yang buat, maka dia harus bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ya, Bu. Waktu. Tanda tangan. Oke, Kafa. Oke, lanjut, Pak Zuri. Yuk, ganti ya. Yang tertib. Oke, Aini, hasil set. Pegang. Aini. Bu, tadi aku di foto loh, Bu. Fauzi. Mana apa, Bu? Lanjut, Salsa. Kan gue kayak
Anden. Tasya. Dari kelas 5A SDN 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 5A SDN 06. Lalu perkenalkan, nama saya Priscilia Islamudri dari kelas 5A SDN 06. Saya sangat senang karena hari ini kami membuat keyakinan. Saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas. Senang sekali karena pembuatan keyakinan kelas seru sekali. Nah, kamu lagi. Itu aja, Pak. Itu aja. Itu aja, Pak. 1, 2, 3. Udah.